Siapa kita? Nasional. Oke, di kesempatan kali ini kita akan ngobrol-ngobrol sama wakil kepala sekolah ya, bidang sarana dan prasarana. Ya Pak, benar ya Pak? Siap. Perkenalkan beliau adalah Pak Fajar. Sudah berapa lama Pak di SMK Nasional? Belum lama sih, mulai dari tahun berapa ya? Berapa dong? Ikan ya dong? Tahun 2005. 2005. Baru kemarin kan? 2005 di SMK Nasional tuh, berarti udah 15 tahun ya. Kalau anak kecil berarti udah SMP kali ya? Udah SMP kelas 2. Udah SMP. Itu Pak Fajar dari SMK Nasional dari 2005. Ngajar apa nih Pak di SMK Nasional? Saya di SMK Nasional sini ngajar apa ya? Ngajar TKR. Tahu nggak TKR? Ngajar produktif ya? Teknik kendaraan ringan. Ya, teknik kendaraan ringan. Ya. Jadi SMK kan SMK Nasional kan ada jurusannya. Nah, jurusannya itu salah satunya teknik kendaraan ringan gitu ya, Pak. Jadi apa aja tuh Pak yang dipelajarin di TKR tuh? Kalau di TKR tingkat 10, 11, 12 itu beda-beda. Ya. Ya. Kalau Pak Fajar ngajarnya di kelas berapa? Kalau saya ngajarnya di tingkat 12. Tingkat 12. Di kelas 3 ya. Berarti udah 12. akhir ya? Ya. Ya. Terus awalnya gimana Pak? 2005 tuh pas masuk sini. Ya awalnya sih nyoba-nyoba. Buat anak kok nyoba-nyoba. Tapi ya? enak banget lama-lama, jadi ya keterusan jadinya. Jadi gini, awal mulanya seperti ini. Saya lulus kuliah itu tahun 2004. 2004. Nah saat Bukan itu 2014 kan? 2004. Masa ngajar dulu baru kuliah? Iya, Kan nggak boleh. Iya. Terus? Nah setelah itu sempet tuh masa kuliah itu sebenarnya sudah kerja, bantu teman aja sih di bimbingan belajar. Nah iseng-iseng sambil buat beli. Oh berarti pengalaman pertamanya berarti udah ini ya, udah sempet di bimbingan belajar gitu. Cuman bantu-bantu aja sih. Ya kita mah sebisa kita bisa bantu ya udah kita bantu kan gitu. Terus tertarik tuh. Nah, akhirnya setelah sudah berjalan beberapa bulan, ya hampir setahun lah terjadi bimbel itu. Nah di situ ada informasi bahwa SMK Nasional itu butuh guru atau butuh pengajar lah di situ. Kebetulan yang produktif dalam hal ini adalah TKR. Nah kebetulan di situ kan awalnya ada guru tuh sebenarnya udah lama. Tapi karena beliaunya keluar atau mengundurkan diri, ya udah akhirnya saya masukin lamaran ke SMK Nasional ini dan akhirnya alhamdulillah diterima lah itu istilahnya. Sampai sekarang. Awalnya sih ya udah kita coba dulu gitu kan beberapa bulan. Akhirnya keenakan jadi bablas. Sampai akhirnya jadi wakil kepala sekolah. Dulu berarti awalnya staf guru aja gitu ya, staf mengajar aja gitu ya. Ya, awalnya memang dari dulu kayak gitu biasanya jadi ngajar dulu lah. Itu juga agak full belajarnya. Jam mengajarnya juga gak banyak. Berarti, saat itu kalau nggak salah sekitar 16 jam. 16 jam. Berarti dalam seminggu hanya beberapa hari aja tuh ngajar? Ya, 3 hari. 3 hari. Nah, 3 hari kosongnya tuh? Ya, 3 hari ya buat istirahat aja sih. Ya kan belum ada kegiatan kan karena di bimbel juga udah selesai, udah cut, jadi fokus di sekolah sini. Berarti dan juga ya Pak Fajar ini adalah sebenarnya guru saya juga gitu. Dulu guru saya sekarang jadi teman. Sekarang jadi teman kerja gitu ya. Nah, ini terus boleh minum nih? Boleh, kalau ada isinya. Kosong. Nah, terus di sarana prasarana nih Pak, SMK Nasional nih udah ada apa aja nih Pak? Mungkin bisa ceritain nih dari 2004 sampai sekarang nih perkembangannya gimana nih SMK Nasional? Ya, terkait dengan kelengkapan ataupun alat-alat yang ada di SMK Nasional itu perkembangannya sih luar biasa. Sampai saat ini udah luar biasa, udah banyak banget ya. Pasti. Di samping gedung juga sudah mulai diperbarui, ada yang baru, dan yang lama sudah mulai direnov jadi baru lagi. Kemudian di sisi dari sarana dan prasarana, sarana praktek ya alhamdulillah semakin tahun semakin meningkat. Apalagi sekarang sudah kita punya lab ada 5. Dan itu sudah standar banget gitu istilahnya. Ini salah satunya nih ya. Ini yang kita pakai ini adalah TKJ. Nah ini bagus kan. Kita lihat di belakang komputer juga lumayan banyak. Lengkap, ini kapasitas berapa ya? Kapasitas 60. 60-an. Ini harusnya 2 kelas, nanti bisa diatur lah. Kemudian untuk yang TKR juga
kita punya bengkel 1. Nah, rencananya kan nanti kita akan perluas lagi nih. Jadi lebih gede, lebih mantap lagi. Tapi ini baru kita rencanakan, insya Allah mudah-mudahan kita doakan aja nanti mudah-mudahan semakin ke depan semakin melebar lah, mengepakkan sayapnya supaya lebih luas lagi. Terbang nggak tuh? Ya, terbang tinggi lah. Kemudian juga di TSM kita juga udah punya bengkel juga. Bengkelnya kita kerjasama sebutin nggak? Nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa. Nih, kita udah bekerjasama dengan Yamaha nih. Ya. Yamaha. Ini bukan endorse ya. Bukan endorse nih. Boleh sih di endorse nanti kita klaim ke sana. Ya. Cuman emang SMK Nasional udah kerjasamanya sama beberapa industri ya Pak? Ya, kalau yang TKJ tadi kita bekerja sama dengan Cisco. Ya. Kalau yang Mama Mikrotik juga Yamaha ada. nih TSM jurusan Kalau TSM. yang TSM itu yang roda 2. Roda 2. Yang roda sepeda 4-nya motor itu kerjasama dengan Yamaha. Nah, kalau yang roda Oke, tadi keputus videonya, jadi kita lanjut lagi ya. Jadi tadi kita sampai SMK Nasional kerjasamanya sama siapa aja gitu ya. Ya. Jadi kalau TKJ sama Cisco ya kan, TSM sama ini Yamaha. Terus kalau yang TKR-nya roda 4-nya sama Toyota. Ya. Nah terus ada apa aja tuh fasilitas di dalam dalam jurusannya? Untuk kerjasama tadi benar ya. Kalau untuk TKJ tadi ada Mikrotik, Cisco. Ya. Kemudian TSM ada Yamaha. Kemudian kalau yang TKR atau otomotif itu ada Toyota. Tapi dalam hal pelaksanaan PKL bisa di mana aja, kita banyak kerjasamanya. Ya. Jadi nggak harus Toyota. Ya, jadi Toyota, bisa ada Yamaha, Daihatsu, ada kemudian ada Mercy juga ada, kemudian Daihatsu, Honda juga ada, Suzuki. Nah kemudian kalau untuk sepeda motor juga gitu, nggak hanya Yamaha aja. Kalau untuk PKL mah bisa merek apa aja gitu kan. Nah kemudian untuk kepunyaan dari SMK Nasional itu juga ada apa istilahnya ya? Ada program atau program yang namanya LSP. LSP apa tuh? LSP itu adalah lembaga sertifikasi profesi. Lembaga sertifikasi. Nah, SMK Nasional itu sudah tersertifikasi menjadi LSP tingkat 1 atau LSP P1. P1 namanya. Itu yang diberlakukan untuk sekolah-sekolah, itu LSP 1. Nah, itu adalah lembaga sertifikasi yang diakui oleh BNSP ya, dari BNSP itu. Sertifikatnya ada gambar Garudanya. Ya. Nah, Garuda berarti bisa buat itu ya, ke nasional gitu ya. Nah, sertifikat itu skalanya internasional. Istilahnya buat internasional juga bisa buat di luar karena gambarnya Garuda itu lebih global. Jadi bukan hanya nasional aja. Berarti kalau saya ngelamar montir di Malaysia bisa? Bisa dipakai. Itu ada gunanya lah istilahnya gitu. Kemudian di samping kita ada LSP 1, kita juga menjadi tempat uji kompetensi dari LSP P3. Kalau kan tadi LSP 1, nah sekarang ada LSP 3, tapi di LSP 3 itu hanya sebatas TUK, tempat uji kompetensi. Nah, tempat uji kompetensi LSP TOP ini atau teknisi otomotif profesi Indonesia, LSP Top Indonesia. Nah, itu sama tadi LSP 1 yang kita punya, sertifikatnya juga Garuda juga. Nah, kelebihannya kalau LSP Top itu adalah sasarannya itu lebih luas lagi. Kalau yang LSP 1 tadi kan sasarannya anak sekolah tuh, yang kelas 3. Kelas 3 itu persiapan untuk nanti ketika dia lulus, nah dia udah punya bekal nih, udah punya sertifikat atau udah punya kompetensi tersendiri lah gitu istilahnya. Jadi untuk kerja juga lumayan lah buat kredit poinnya ya, lumayan kan. Yang lain kan nggak punya, dia punya. Ada nilai jual lebih lah ya. Jual lebih. Kemudian yang TUK itu kelebihannya bukan hanya untuk anak sekolah aja. Bahkan montir-montir profesional pun yang sudah bertahun-tahun di bengkel atau di perusahaannya itu bisa disertifikasi di kita. Oh, jadi mereka udah lama nih, pengen sertifikasi nih. Iya, kan sekarang lagi digalain nih, digalakan.
program sertifikasi untuk teknisi seluruh Indonesia. Iya. Jadi ada sebenarnya sih kayak kalau nggak salah dengar digaungkan bahwa semua teknisi harus bersertifikasi. Oh gitu. Nah itu salah satunya adalah di tempat kita juga bisa untuk Di SMK nasional nih bisa? bisa ada. Jadi kalau ada montir datang, Pak saya mau sertifikat nih. Nah bisa. Wow. Nanti kalau pengen tanya lebih lanjut datang aja ke nasional. Tuh ya. Jadi teknisi yang belum punya sertifikat ya langsung minimal ya daerah Depok lah, kan banyak nih bengkel-bengkel ya. Tapi tidak khusus untuk Depok doang. Iya maksudnya. Jadi seluruh Nusantara bisa, dari Papua boleh, sini juga iya. bisa. Tapi kayaknya jauh tuh. Iya, tapi kan kalau niat kan bisa aja. Ya minimal orang-orang Depok lah ya, yang belum sertifikat mekanik atau teknisi apapun gitu bisa nih datang ke SMK nasional. Gitu ya Pak. Iya. Gitu. Nah terus selain itu apalagi Pak fasilitas yang ada di SMK nasional nih Pak? Nah, Sarana-nya. kita kan SMK ya, itu teknik. Ya. Teknik kan berarti harus punya workshop. Ya. Workshop tuh ada bengkel Bengkel, bisa, lab juga bisa. Udah dibahas kan tadi ya? Belum. Oke. Nah, kita kan punya 3 jurusan. Di SMK Nasional ada 3 jurusan, yaitu TKR, TBSM, dan TKJ. TKR itu adalah teknik kendaraan ringan. Ya. Otomotif itu yang bergerak di bidang otomotif ya. roda 4. Mobil lah, roda 4. Kemudian ada TBSM, teknik bisnis dan sepeda motor. Kemudian TKJ, teknik komputer jaringan. Nah, masing-masing mempunyai lab masing-masing atau mempunyai workshop. Istilahnya ada lab, ada bengkel. Kalau di TKJ prakteknya gitu ya, tempat prakteknya. Ya, tempat praktek itu ada lab, ada bengkel. Nah, untuk TKJ, labnya seperti ini. Nah, ini udah lengkap. Di belakang kita ada banyak komputer. Ini kapasitas untuk 60 orang. Ya. Di samping ini juga di bawah ada 2 lab, kemudian seberang itu ada 1 lab. Ya. Jadi kita punya 5 lab. Ada 5 lab. 5 lab. Kemudian untuk TBSM kita juga punya 1 bengkel yang indoor, yaitu indoor itu desainnya dari Yamaha langsung ya, kita dibuatkan karena kita kerjasama dengan Yamaha, formasinya seperti bengkel Yamaha. Bengkel resmi ya. Bengkel resmi Yamaha. Jadi model bengkel kita kalau kita mau ke bengkel Yamaha ya ini sama kayak gitu sama, gitu ya. Iya. Di situ ada chairlift-nya, apa namanya? Backlift. Ada toolbox-nya, segala macam, alat-alat semua ada. Kemudian ada juga bengkel yang outdoor. Outdoor itu di luar di samping lapangan tuh ada bengkel terbuka lah istilahnya. Kalau ini meluap kita bisa di luar. Jadi enak, lebih tertantang gitu kalau posisi di luar. Kemudian lebih seger ya angin ya. Iya, anginnya angin sepoi-sepoi gitu kan, alami AC-nya. Jadi lebih wah gitu kan. Terus apa gitu. Kemudian untuk yang TKR bengkelnya sampai saat ini baru 1 ya, sebenarnya 1, tapi itu lumayan gede. Nah, di situ fasilitas juga udah lumayan. Semenjak saya ada di sini itu udah perkembangannya udah luar biasa ya. Bayangkan dari 2005 gitu kan. Awalnya ketika nggak punya apa-apa istilahnya. Mesin juga jadul semua kan. Jadul, potong-potongan juga banyak. Misalkan engine cutting juga ada. Kemudian juga bahkan ada mobil transparan ya dulu ya. Pernah lihat nggak? Mobil transparan iya, itu? Yang pintunya dibuka. Jadi apa namanya? Mirrornya. Apa namanya? Kaca jendela itu kelihatan tuh buat muternya. Ya, bengkel TKR kita sudah punya ya 1 bengkel yang isinya lumayan bagus ya dibanding saat saya masuk pertama kali. Iya. Yang tadi yang kan tadi kita udah omongin nih sebenarnya ada 4. Ya kan tadi agak kepotong, jadi ini untuk apa istilah menyambungin lagi gitu ya. Nyambungin lagi. Ya, dulu itu pas saya masuk itu ada mobil praktek namanya itu yang transparan. Mobil transparan tuh. Itu mobil tua itu. Itu nggak bisa dipakai tuh Pak. Bisa. Oh bisa. Bisa. Tapi kalau buat jalan ke dulu kenal Pak Topik nggak? Nggak kenal kan? Nah, dia kan orang mana sih? Cinangka ya? Oh, bukan Pak Topik yang ini. Satu lagi. Oh beda ya. Kenal berarti. Itu udah pernah dipakai sono. Sebenarnya sih nomor hidup. Iya. Ada STNK segala macam. Berarti kita kelihatan dong. Ininya doang, apa namanya? Oh, pintunya doang. Pintunya transparan. Jadi berarti kita kelihatan kan? Ya kelihatan ada kacanya, masa gelap kan nggak bisa ngeliat. Iya. Nah, kemudian itu kan jadul. Jadi pas awal saya masuk di SMK Nasional itu, pas ngajar itu
sangat memprihatinkan. Kasihan gitu kan. Kalau ngeliat alat prakteknya Dok, ya saat itu kan yang bisa dibanggakan ya itu tadi, mobil transparan tadi. Nah itu kan kreatifnya dari anak-anak kita sih sebenarnya kreatif. Nah yang saya sorot ini sebenarnya bukan mobilnya itu. Kalau mobil itu sebenarnya suatu kelebihan. Bagus lah, anaknya kreatif gitu kan, bisa merubah mobil pintunya transparan, jadi ornamen atau komponen-komponen di dalamnya kelihatan gitu ya. Power Windows-nya kelihatan. Gitu pas naik dia muter, dia naik ke atas. Gear-gearnya gitu kelihatan ya. Gitu kan naik. Keren ya. Bagus, bisa dioperasikan. Pernah sampai ke daerah Cinangka. Tahu kan Cinangka? Jauh. Iya, Cinangka. Jauh dah. Jauh. Terus daerah antar provinsi. Iya. Nah, kemudian selain mobil itu kita juga punya alat praktek lainnya juga, Dok. Ya kayak cutting engine ya, cutting engine. Iya, cutting engine. Potongan mesin, kemudian juga mesinnya juga. Nah, saat itu kita memang praktek belum ada mobil, yang mobil cuma satu itu doang yang buat praktek. Sisanya pakai mesinnya istilahnya doang. apa ya? Simulator. Iya, simulator. Simulator ya, jadi engine tapi hidup gitu kan. Jadi untuk perbaikan segala macam gitu kan. Kemudian juga ada engine yang buat overhaul lah, dibongkar. Ya, bongkar pasang gitu ya. Tapi itu juga mobilnya zaman dulu, kijang kotak doyok. segala macam, doyok segala macam. Kemudian juga alat-alatnya juga sangat terbatas. Ya, terus tapi sekarang bergulirnya waktu, dari kurun waktu yang cukup lumayan panjang juga. Jadi secara bertahap kita melengkapi lah gitu istilahnya ya. Baik itu kita beli sendiri ataupun dapat bantuan segala macam. Karena kan kita anak kita yang ada prestasi nih, Dok. Dari LKS segala macam, sekolah juga punya prestasi kan, sebagian kita lomba ya, LKS lomba. Jadi perlengkapan kita juga perlengkapan bengkel kayak mesin-mesin mobil nambah itu nggak bayar. Enak dikasih ya? Enak loh, gratis tuh. Iya, gratis dapat. Motornya berapa, Dok? 5. Wah, banyak. 5 tuh banyak, Pak. Banyak di TSM. Itu banyak di sampai nggak muat, Pak, bengkelnya. Nggak muat. Berjajar, ntar kalau mau lihat aja. Tapi tahu sekarang udah terpasang atau belum. Pokoknya banyak lah. Banyak ya. Terus motornya hidup semua karena untuk praktek. Nah, kemudian kalau yang bagian TKR tadi ya, potongan-potongan engine segala macam, transmisi, gearbox, transmisi sama gearbox. Kemudian yang transmisi manual, matic juga ada. Kemudian sistem rem, AC segala macam ada. Ya, pokoknya semuanya lengkap lah ya, ada. Tapi yang disayangkan saat itu baru punya satu mobil yang bisa benar-benar hidup. Yang itu? Yang tadi, yang transparan tadi. Sisanya sih ya mobil lah, tapi nggak bisa hidup. Kan kita cuman mesin doang gitu ya. Jadi nggak bisa dijalankan. Nah, sekarang nih untuk tahun kedatangan mobil itu saya lupa ya, yang jelas sampai saat ini kita punya 4 atau 5 tadi ya? 4. Ada 4. Tadi udah belum sih sebenarnya? Belum. Kita ulang lagi dah. Ada 4 nih, lupa. Ada 4. Apa aja nih? Yang pertama kita ini anggap aja yang transfer tadi udah nggak ada. Ya karena udah almarhum ya, udah ketuaan. Mungkin Ridho belum lahir udah ada tuh. Waduh. Udah ada duluan, jadi tuaan dia. Iya, terus udah kadaluarsa. Waduh. Kemudian yang pertama itu yang mobil kita punya itu adalah mobil Avanza hidup. Avanza. Itu dari edukasi Toyota. Titep. Titep baru ketahuan. Titep. Itu karena kita kerjasama dengan Toyota. Jadi kita punya Titep. Toyota Training Edukasi. Apa namanya? Apa ya? Titep ya? Lupa saya juga. Titep profesional. Ya pokoknya nanti kita carikan referensinya. Lupa saya itu, nanti tolong nanti logonya di. Iya, ntar di sini Titep apa gitu ya? Di sini nih. Mudah-mudahan kalau nggak lupa. Kalau nggak di-cut aja. Terus kemudian yang kedua, ada mobil satu lagi, Avanza satu lagi. Avanza itu beli sendiri kalau itu. Paling tadi kan hadiah lah istilahnya. Jadi kita nggak beli tuh yang mobil Titep tadi. Karena kita sudah masuk Titep, kita dapat reward atau dapat apa istilahnya, hadiah lah ya gitu. 1 unit mobil Avanza. Nggak main-main loh. Itu hidup. Sampai saat ini masih ada. Kemudian satu lagi ada Avanza
warnanya nggak usah disebutin sebenarnya. Avanza aja. Iya, Avanza. Pokoknya Avanza 2. Avanza 2. Yang satu Avanza ini 2. beli. Yang satu beli, yang satu dapat nih. Yang satu dapat, Dari yang satu beli. Toyota. Ya nanti pemirsa kalau tahu itu beli atau bantuan nanti tolong dikoreksi ya. Kalau nggak salah sih itu beli. Terus? Kemudian dua-duanya itu masih bisa beroperasi, masih bisa digunakan. Satu nomornya mati, satu nomornya masih hidup. Yang mati tadi, yang bantuan tadi mati. Yang hadiah tadi mati. Kalau yang satu lagi masih hidup, masih bisa dipakai dong. Ya. Masih lengkap semuanya, masih grass lah. Ya. Kemudian yang ketiga itu kita punya mobil Daihatsu, bukan Toyota ternyata. Daihatsu. Terios. Bener kan Daihatsu Terios ya? Terios. Tadi kan kita ngomongnya ras ya. Ras. Kalau tadi udah Iya. kan tadi ngomong saya ras ya. Kan mirip-mirip sih sebenarnya. Iya, sama. Avanza Xenia sama. Iya, sama. Tapi Jangan itu Xenia? enggak. Kalau Enggak. itu yakin 100% adalah Avanza, Iya, Toyota, Avanza. bukan Daihatsu. Avanza bukan. Iya. Tapi Toyota Avanza. Terus yang ketiga ras. Dan ras tadi enggak utuh, Dok. Ternyata Iya. cuma 50%. Ras apa Terios nih? Hah? Dari Terios katanya. Ya, kita sepakat Terios aja ya. Tidak, Terios. Sama, Terios. Ah. Karena kan Daihatsu ya. Ya. Terios. Nah, itu tapi enggak utuh tapi Nggak utuh. hidup. Itu tapi hidup gimana tuh? Nggak utuh, Nggak itu utuhnya adalah gimana tuh? cutting. Istilahnya cutting, mobil cutting. Mobil Jadi cuttingan. mobil utuh tuh masih hidup digergaji dah tuh, potong, Dibelah. dibelah Dibelah dua. jadi biar kelihatan dalemannya, Heeh. interiornya. Tapi biar kelihatan. mesinnya tetap jalan ya? Mesinnya masih hidup, Mesin bahkan jalan. bisa buat ngangkut-ngangkutin barang masih hidup, Heeh. karena kapnya kebuka. Jadi kalau mau pakai ke Oh, luar iya, kota iya. boleh aja sih, aman, Masuk angin tapi. masuk angin. Nah itu Daihatsu, karena kita juga kerjasama dengan Daihatsu, itu juga reward juga ya, bantuan, Iya, bantuan. hadiah, karena kita punya prestasi. Iya. Karena kita juga bergabung dengan Pintar Bersama Daihatsu. Oh iya. Kata itu Titep ada, Pintar Daihatsu bersama ada. Daihatsu. Iya. Pintar PBD. Pintar Ya, bersama PBD. Daihatsu. Ya. Itu Dok. Ya, itu kurang terus lebih ya perkembangan. Nah, satu lagi kemudian nih. tadi dulu ada lagi. Iya. Ya mobil kita habisi dulu, nanti ada lagi. Iya, satu lagi nih. Tadi berapa? 3? 3. Nah, sekarang ke yang keempat. Nah, ini prestasi kita yang terakhir nih. Kita mendapatkan Baru nih berarti. mendapatkan apresiasi yang sangat luar biasa. Nanti boleh dicantumkan nanti video singkatnya terkait dengan. Selanjutnya dari PT Blue Steel akan diberikan kepada SMK Nasional Depok. Bantuan. Dan bantuan ini yang diberikan 5 paket peralatan laboratorium untuk 5 SMK. Apresiasi diberikan sebuah mobil Grass, anget dari oven langsung. Panas dong tuh mobil. Datang langsung panas tuh, warnanya juga merah. Ya, warnanya merah. Warna merah. Itu juga luar biasa. Plat juga belum ada. Kita nunggu 2 minggu baru sebulan malah. Sebulan. Nomor Oh, baru lama turun. Tapi ya kita tetap semangat dan bagus. Sekarang masih bisa banget, udah sampai mana Dok? Jogja ya Dok ya? Wah, nggak tahu Dok. dah tuh siapa yang Wah, pakai. pokoknya udah jauh. Dan itu emang bukan untuk boleh untuk praktek, kemudian intinya sih untuk terserah di sekolah mau buat praktek ataupun Operasional bisa karena dia legal tuh. Kalau yang model yang pertama tadi yang potongan tadi yang mobil Sparrow tadi Ya, yang itu Terios. itu hanya untuk praktek Dok. Praktek doang. Nggak boleh Dok, tadi yang katanya buat keluar tuh nggak boleh sebenarnya. Iya. Saya kan bercanda tadi Dok. Iya. Jangan dianggap serius lah. Batuk jadinya. Minum. Kosong. Nah, biar seger. Ini kosong Ya. nih, tolong dong ini produser. Tim kreatif mana nih? Waduh. Isiin apa gitu. Sampai batuk-batuk nih. Terus ini itu untuk alat praktek. Nah, kemudian yang sarana pendukungnya. Ya wah, dikasih sanitasi itu. Ya, Ini sebenarnya Pak dari video yang kemarin nih udah kosong nih Pak, belum diisi nih. Udah berapa hari nih nggak diisi gelas buat nih. gimmick doang. Aduh, Kosong. kesian nih gelasnya. Ya, lanjut. Ya, selain alat praktek tadi, mobil tadi kita punya 4, motor kita punya hampir 10, berapa ya? 10. Nah, Banyak ya. terkait Pokoknya dengan banyak ya. konten dari bengkel itu kita punya car lift. Kita punya 1 lift ada di bengkel, Car lift ya. car lift di Yang kayak di bengkel-bengkel kayak di resmi itu bengkel ya. yang bisa mobil bisa naik Bisa tuh. naik. Wah, Bisa naik. keren tuh.
Kemudian juga ada alat-alat kita juga udah punya kayak scanner segala macam kita ada. Pokoknya lengkap dah Lengkap pokoknya. ya? Ya karena kan kita sudah kerjasama dengan Toyota sama Daihatsu tuh udah luar biasa, alat-alatnya juga kita dapat juga Berarti sebagian. ya pokoknya persis lah sama bengkel resmi ya. Nah, kita kan acuannya industri. Hmm. Nah, kemudian Ya, siap. di Yamaha atau di bengkel kita, bengkel sepeda motor itu juga ada lift card ya. Apa sih? Baik lift. Back lift, saya suka lupa. Baik. Saya nggak di TSM. Iya. Ada back lift ada 4. 3 hidup, 1 mati. Ya emang dapatnya mati itu yang terakhir. Iya. 3 masih hidup. Kemudian untuk motor juga lumayan banyak. Kemudian ini kita ke depan tuh rencananya kita mau pelebaran dong. Pelebaran apa nih? Bengkel mau kita luasin. Bengkel. Iya. Bengkel digedein lagi nih. Iya. Bengkel apa nih? Bengkel TKR. TKR. Iya. Jadi nanti yang kita ada itu kayaknya udah nggak cukup ya untuk menampung anak kita. Ya. Siswa kita kan udah banyak. Kemudian bengkel segitu kayaknya tidak Kurang memadai sih. Kurang enak lah ya. Kurang lega. Nah nanti rencananya akan kita lebarkan lagi. Tapi tunggu aja nanti kita kabarkan lebih lanjutnya lagi. Siap. Kepoin aja nanti di IG-nya pasti ada ya, IG SMA Nasional, di YouTube-nya juga ada nanti. Nah terus yang TKJ-nya belum, yang TKJ-nya? Kalau TKJ? Ini yang TKJ-nya di belakang nih, ya kan? Oh iya. Tadi kan ada 5 lab ya? Oh iya 5 Nah lab. 5 lab nih kayak gini semua apa beda-beda nih? Nah kalau TKJ bengkel labnya, kalau tempat workshopnya itu atau tempat prakteknya namanya lab. Ya lab. Ya lab kalau komputer ya. Iya, kalau workshopnya TKR TSM itu bengkel. Nah, kalau TKJ itu laboratorium komputer. Kita mempunyai 5 lab. Ini yang kita tempat ini adalah lab 2 dan 3. Karena ini sebenarnya ada pintu, ada dindingnya ini tapi nggak kelihatan sebenarnya. Ini dinding transparan ya? Transparan. Tapi rencananya nanti akan ada kita skat. Jadi ada 2. Ini portable aja, nanti bisa los, bisa 2 kelas. Ini udah 2 kan, 2 dan 3. 1-2 ada di bawah. Ya ada 2. Kemudian satu lagi yang lab istilahnya apa ya, jaringan ya? Lab jaringan. Yang lab server. Apa sih istilahnya? Lab apa namanya? Bongkar pasang lah istilahnya. Perakitan. Ya. Perakitan itu ada lab perakitan sendiri, beda sendiri. Oh ya. Kemudian ada ruang toolman-nya. Nah di situ ada ruang servernya juga di situ. Begitu dong. Itu untuk yang TKJ. Iya. Itu fasilitas yang kita punya. Terus apa lagi ya? Tadi lanjutin yang tadi. Yang potong tadi ya? Iya, apaan ya? Lupa tadi. Kemudian untuk sarana yang lain kita punya masjid. Masjid. Nah, kan penting tuh. Ya. Kita bukan hanya akademik aja yang kita tonjolkan, spiritual juga ada dong. Ya. Nah, kita spiritual kita juga tekankan, makanya kita punya masjid ada. Masjid itu rencananya nanti buat seluruh keluarga besar sih dok, bukan hanya untuk nasional doang. Nanti rencananya di tengah situ di antara gedung B dan gedung A itu akan dijadiin satu. Nah, masjidnya ada di tengah-tengah, Dok. Pasti gede. Oh iya. Selain itu kita juga punya musola. Musola yang ada masjidnya, ada musolanya ada juga. musola. Kemudian kalau yang musola itu emang hanya kelas kita sulap menjadi musola. Oh iya. Karena kebetulan ada kelas yang kosong kita buat musola. Karena juga kondisi masjid kita baru tahap belum selesai ya pembuatannya, jadi kita pakai musola dulu. Ya. Tapi kalau terpaksa dipakai bisa sih sebenarnya masjidnya gede kan. Ya. Kalau skalanya besar bisa di masjid, kalau cuma kecil atau berapa nanti bisa di musola. Ya. Nah kemudian di samping itu juga kita punya ruang kelas juga cukup banyak, lumayan ya. Kemudian kalau pengen tahu kita sekolahnya spesial sih sebenarnya loh. Apa tuh spesial? Telurnya 2. 4 malah. 4. Iya 4. Bisul nanti 4. Bisul. Ntar mendung lah bungsunya. Ya jadi kita. Apa tuh spesialnya? Area kita itu sangat spesial. Jadi berbeda dengan sekolah-sekolah yang lain dok. Nah di sini kan kita. Apa nih bedanya nih? Kita memprogramkan
Green School dan Sekolah hijau. sekolah Ini udah hijau nih. sama Friendly School. Tahu nggak Friendly School? Friendly teman. Oh, School sekolah. Sekolah teman. apa artinya? Jadi sekolah yang hijau, Sekolah yang hijau dan kemudian dan yang ramah anak. ramah anak ya, Nah, itu friendly. biar anak-anak seneng gitu ke sekolah kan. Selama ini kan kalau anak suruh sekolah susah banget. Iya. Pengennya pulang mulu. Iya. Iya, habis sekolah cuma naruh pantat doang terus balik. Gitu. Bahkan belum jamnya pulang udah pulang. Nah, kita Aduh. sebenarnya mau pengen anak-anak itu betah di sekolah. Nah, dengan supaya anak itu betah, makanya kita akan rancang sekolah hijau. Jadi semua penghijauan kita pohon banyak dan juga posisi geografis kita juga bagus, Dok. Iya. Di tengah-tengahnya ada empangnya. Wih, ada mancing, danau. bisa mancing. Danau bisa buat Berenang nggak? Berenang boleh. Boleh. Ntar kalau kelelep ya siapa tanggung jawab gitu kan. Tapi juga kemarin juga tim SAR Ush. dari kepramukaan itu Oh iya. menggunakan Latihan area kita ya? untuk latihan. Rescue. Rescue. Ya rescue. Rescue. Di tempat kita pakai dayung sama perahu karet ya. Perahu karet ya. Untuk penyelamatan darurat lah istilahnya gitu ya. Oh iya. Karena kan kita punya empang ada 3 titik malahan, ada 3 empang. Oh ada 3 empang. Terus juga luas areanya. Yang penasaran kepoin lah ke sekolahan kita. Pohonnya banyak. Ada banget tuh pasti. Adem. Ada Ada empangnya. pohon, ada empang, ada sawah. Oh ada Tapi sawahnya juga? sawahnya udah mulai habis, Dok. Jadi perumahan, jadi nggak ada lagi. Sangat disayangkan. Sangat disayangkan ya. Nah itu geografis dari SMK Nasional kayak gitu sih, alamiah. Anak-anak bisa belajar di luar, Ya. di luar Jadi kelas. nggak Jadi nggak hanya di kelas doang, Dok. Iya. Kan kalau di dalam kelas mulu kan bosan. Bosen. Makanya pengennya pulang. Iya. Ngap. Ngap aja, Bang dong tuh. Ya enak loh jadinya ya di nasional, jadi banyak pohonan gitu ya, suasananya suasana adem lah gitu ya Pak ya. Nah iya, kan kita banyak pohon, Dok. Taman kita juga ada. Ada tamannya juga di dalam sekolah. Green School itu kita tanamkan benar-benar. Dan kita juga punya agenda, Dok. Jadi setiap bulan sekali itu kita ngadain kerja bakti. Sebulan sekali. Untuk merawat dari Green School itu tadi. Iya. Sampah-sampah, baik itu sampah daun atau sampah plastik. Iya. Kita bereskan semua supaya juga nyaman aja gitu. Kalau lihat pemandangan hijau kan nyaman gitu. Jadi suruh pulang aja gak mau, malah pada nongkrong di taman ya. Nongkrong taman gak pulang-pulang. Iya. Kan belajar juga enggak. Malah orang tuanya nyariin nanti. Wah anak saya mana Pak? Oh dia masih di sekolah gitu. Iya. Saking betahnya gitu kan. Gitu. Dok, ini nggak disiram, Dok. Enggak lagi. Itu nggak tumbuh-tumbuh itu Pak. Bebas perawatan ini. Oke. Segitu aja cerita-cerita tentang wakil kepala sekolah bersama wakil kepala sekolah bidang sarana dan prasarana ya. Jadi sarana dan prasarana yang ada di SMK Nasional beliau ya yang ngatur. Ya, gitu ya, Pak? Bener ya? Siap. Ya. Jadi mungkin sesi kali ini itu aja. Kepoin terus YouTube kita SMK Nasional Depok Official, IG kita tetap aktif ya. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah-salah, mohon maaf. Terapkan selalu 3M ya, selalu 5M ya sekarang ya. Apa tuh 5M? Sebutin coba. Memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, Menghindari kerumunan. Satu lagi lupa. Satu lagi membaca doa agar tidak kena virus corona ya. Oke, itu aja. Balik lagi, sampai jumpa di video selanjutnya. Saya Rido. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.